Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Fasak Barefullah dan NPM 231506101 dari kelas Praktikum Jaringan Komputer kelas B. Kali ini sudah dapat dilihat pada bagian kiri bahwa di sini terdapat paket tracer configure VLAN and trunking physical model. Nah, physical mode, di mana kali ini saya akan merancang konfigurasi pada VLAN dan trunking juga. Nah, oke, mungkin kita langsung saja dapat dilihat di sini terdapat topologinya. Di mana pada topologi ini kita mungkin akan menambahkan satu yaitu PC-nya ada tiga. Jadi untuk PC-nya ada tiga, lalu untuk switch-nya ada dua. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan eh, IP sesuai tabel address-nya. Kita akan mulai pada dari yang PCA dulu. Kita akan ubah namanya dengan PCA. Lalu ini dengan PCB, lalu ini PCC. Nah, untuk switch-nya kita langsung saja ubah juga untuk namanya di sini. Untuk hostname-nya kita langsung ubah saja langsung di bagian konfigurasi ini. Untuk switch kedua yaitu dengan S2 dan S2. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah di bagian command line interface-nya. Oke, selanjutnya setelah kita eh, memasukkan namanya, kita langsung ke bagian connection. Nah, di connection ini dapat dilihat bahwa untuk PCA ke switch 1 akan menggunakan ini dengan PCI itu menggunakan flash Ethernet 0 ke bagian flash Ethernet 0/0. Lalu untuk yang switch ke switch ini karena dia sama, kita akan menggunakan kabel yang ini di mana dia akan dari flash Ethernet 0/1 ke flash Ethernet 0/1. Nah, dapat dilihat selanjutnya pada di bagian sini ini tetap menggunakan copper strike karena kita menggunakan flash Ethernet uh, 018 untuk PCB flash Ethernet 0, lalu juga untuk bagian ini ke dari flash Ethernet 2 ke bagian ini. Nah, selain ini kita akan dapat dilihat di sini juga terdapat kabel konsol di mana kita akan masukkan kabel konsolnya. Untuk kabel konsolnya ini RS232 dihubungkan ke konsol. Lalu ini juga sama karena udah satu saja jadi nggak bisa dua. Jadi kita pakai yang dari PC S2 ke PCB. Nah, selanjutnya kita akan ke step 2 di mana step 2 ini kita akan mengkonfigurasi dasar setiap switch-nya. Nah, kita mulai dari bagian switch-nya untuk yang S1 dulu. Nah, kita akan langsung saja masukkan. Nah, di sini karena kita udah ngubah hostname-nya, jadi dia langsung kerubah di sini dan langsung masuk ke bagian config. Jadi kita tidak perlu lagi ngubah ke bagian config dan juga langsung terubah di bagian sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa kita langsung saja ke bagian enable secret class. Enable secret class. Oh ya, untuk sebelum ke situ kita harus dulu ke bagian IP untuk IP konfigurasinya pada PCA di mana PCA ini dia menggunakan
192.168.10.3. Ininya untuk default gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Oke, 192.168.10.1 ini terdapat IP. Oke, langsung saja kita keluar. Untuk PCB kita gunakan 192.168.10.4. Untuk default gateway-nya juga sama 192.168.10.1. Nah, untuk MPCC ini kita akan gunakan 192.168.10.5, lalu sama 192.168.10.5. Untuk ini titik satu samain titik satu. Oke, sudah ke bagian ini. Kita langsung ke bagian switch tadi. Di mana switch tadi? Nah, langsung saja kita akan enable secret class. Nah, enable secret class sudah selesai. Jadi kita langsung ke bagian line console, line console 0 password Cisco login, line console 0 password Cisco login. Oke, jadi kita udah mengamankan akses konsol ya. Jadi kita langsung saja ke bagian amankan akses PTY. Nah, di mana atau telnet SSH atau SSH juga. Kita line PTY 04, passwordnya Cisco login exit. Nah, setelah itu kita langsung ke service password minus encryption. Oke, di sini jadi gunain service password encryption ini untuk mengenkripsi passwordnya. Lalu juga kita selanjutnya akan ke banner MOTD authorize users only. Nah, udah. Lalu kita masuk mengkonfigurasi ke IP manajemennya. Kita akan pada VLAN 1 dulu untuk interface VLAN 1. Lalu kita masukkan IP address-nya 192.168.11.255.255.255.0. Enter. Nah, saya itu kita akan no shutdown. Oke, lanjut. Saya itu ke exit untuk keluar dari config if. Nah, setelah ini dari no shutdown kita akan ke bagian interface yang satunya, di mana kita akan matikan port yang tidak digunakan, yaitu interface range f0 slash 2 minus 5, f0 slash 7 minus 24, g0 slash 1 minus 2. Oke, lalu kita shutdown, lalu exit. Oke, kita udah masuk ke ini, kita akan clock set 15.30 19 19 Agustus 2021. Clock set. Terdapat kesalahan pada di sini. Eh, Agus. Nah, sudah. Jadi kita kan nge-save running copy.
configuration-nya dengan copy running minus config startup minus config. Oke, jadi konfigurasi yang kita berikan pada switch pertama sudah kita save. Nah, jadi kita akan lanjut ke switch yang kedua. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan eh, kita akan langsung masuk bagian switch kedua ini, di mana pada switch kedua ini kita akan mulai dari enable secret class, di mana akan masuk ke dulu bagian eh, enable untuk masuk ke bagian ex- exec mode. Lalu setelah masuk ke exec mode, kita akan config terminal untuk masuk ke configuration mode. Nah, setelah masuk kita bakal enable secret class. Kita tidak lagi ngubah S2 karena udah diubah lewat configuration di switch-nya. Jadi langsung ke ubah. Jadi kita tidak perlu lagi ke itu ke bagian konfigurasinya. Nah, lalu kita langsung saja ke line console 0 password Cisco login exit. Nah, setelah itu kita akan mengamankan akses telnet atau SSH-nya dengan line PTY 04 passwordnya Cisco dengan login exit. Oke. Setelah itu kita akan service password untuk mengenkripsi passwordnya encryption. Oke, setelah dari itu kita akan memasukkan banner MOTD authorize users only. Oke, setelah itu setelah banner MOTD authorize user only, kita langsung ke konfigurasi IP manajemennya, di mana kita akan masukkan interface pada VLAN pertama, lalu IP address-nya, yaitu IP address dari eh, PCB karena dia terhubung ke PCB titik 0 0 shutdown lalu exit. Oke, setelah itu kita akan interface range F0/317 koma F0/19 24 koma G0/1-2. Oke, shutdown lalu exit. Nah, jadi penjelasan pada videonya saya akan menjelaskan mengenai langkah keamanan. Nah, di mana kita mematikan semua port yang tidak terpakai pada yang ini, pada sintaks ini. Jadi kita membiarkan F0/1 itu terang dan pada F0/6 yang itu pada PCA menyala pada S2. Nah, membuat di mana juga kita eh, F0/1 itu dan F0/8 dan F0/2 tetap menyala, di mana kita memperhatikan range-nya antara F0/3 sampai 17. Nah, setelah dari itu kita akan mengkonfigurasi eh, untuk copy, kita exit dulu, copy running minus config startup startup minus config. Oke, setelah ini kita udah berhasil, jadi langsung saja kita ke bagian ngeping, di mana kita eh, dapat dilihat pada di sini kita perlu tes konektivitas pada ping. Jadi kita ping ping dari S1 PCA ke PCB, di mana ping 192.168.10.4.
Dapat dilihat di sini bahwa ping dari PC A ke PC B berhasil karena saat ini semua port switch termasuk F0/6, F0/18, dan F0/2 dan F0/1 masih ada pada VLAN pertama sehingga mereka dapat terhubung. Nah, lalu kita coba di PC ping dari S1 ke S2 ping sama dua. Kita akan cek bagian IP-nya dari ping 192.168.1.11. Sukses. Berarti eh, dapat dilihat bahwa dia ping dari S1 ke S2 bisa. Nah, coba kita ping dari PCA ke S1 di mana untuk ping 92.168 titik 1.11. Nah, dapat lihat request timeout. Kenapa? Karena ping dari PCA ke S1 gagal karena mereka berada di subnet yang berbeda. Jadi PCA berada pada 192.168.10.1 eh, titik 3, sedangkan S1 itu dia pada IP address yaitu 192.168.1.11. Nah, jadi mereka itu berbeda. Mereka butuh router untuk bisa berbicara dan untuk agar mereka terhubung, kita memerlukan router karena dia berbeda pada bagian ini. Nah, titik satu sedangkan ini titik 10. Oke, kita langsung saja ke bagian part 2. Nah, untuk bagian part 2 kali ini, kita akan mengkonfigurasi membuat VLAN kedua. Kita langsung saja eh, config terminal. Kita akan buat VLAN 10, name operation. Langsung saja cek. Name operations, VLAN 20, VLAN 90, on name. Kita akan masukkan dulu untuk load, lalu VLAN 99, lalu name manajemen, VLAN 1000, name native. And nah, setelah itu kita akan langsung eh, konfigurasi di S2-nya saja langsung karena sama. Tapi sebelum itu kita akan show VLAN brief, show VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat bahwa VLAN satu ini memiliki port segini, sedangkan yang lain ini belum memiliki port. Nah, kita langsung saja ke bagian selanjutnya, yaitu step 2, assign VLAN uh, the correct switch-nya. Jadi sebelum itu kita buat dulu yang S2-nya saja, di mana kita akan masuk ke config terminal, lalu VLAN 10, name-nya operation kita samakan, VLAN 20, name parking, underscore VLAN 99, name management, VLAN 1000, name native, N. Nah, jadi kita baru saja membuat 4 VLAN di mana dari kedua switch eh, di mana kita akan membuat VLAN 20, 99, dan 1000. Nah, kita langsung saja ke bagian verifikasi LAN-nya, di mana kita akan eh, show VLAN brief. Nah, di sini dapat dilihat juga masih di port satu semua, sehingga sama saja seperti sebelum seperti di S1, portnya masih di sini semua. Jadi langsung saja kita ke step 2, di mana kita akan menetapkan VLAN ke port switch, di mana kita akan langsung masuk ke S1 saja. Interface F0/6. Kita masuk dulu ke config terminal, baru kita interface 0/6. Oke, saya itu kita switch port mode akses.
switch port access VLAN 10. Dapat typo di sini switch, lalu kita exit. Nah, jadi dua perintah ini berfungsi untuk mengunci port di mana sebagai akses hanya untuk VLAN 1. Lalu untuk switch port akses VLAN 10 memindahkan port F0/6 ke VLAN 10 dari VLAN 1. Nah, lalu kita akan juga mengubah yang kita show brief dulu. Kita exit dulu. Kita show brief. Show VLAN brief. Nah, dapat dilihat di sini bahwa pada operation ini udah pindah dari F0/6 dari yang di port di VLAN 1 ke VLAN 6. Nah, dapat dilihat tadi setelah itu kita langsung ke from VLAN 1 ini. Kita ke interface VLAN 99 IP address-nya. Interface masuk dulu ke config terminal di mana kita masukkan baru interface VLAN 1 no IP address interface VLAN 99 dengan IP address 192 168.1.11 dengan 255.255.0. Nah, setelah itu kita end. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian so IP interface brief. Nah, dapat dilihat di sini VLAN 99-nya udah manual up dan down. Dapat dilihat juga pada bagian sini nih bahwa VLAN-nya eh, on, di mana eh, status VLAN ini kenapa bisa up dan down? Karena VLAN di sini eh, di database-nya eh, up, sedangkan di VLAN-nya itu belum ada portnya. Dapat dilihat sendiri, jadi dia ada protokolnya itu down, sedangkan statusnya itu up dia, sehingga up dan down. Oke, selanjutnya untuk S1 karena udah kita ubah pindahkan. Jadi untuk bagian PC B dan PC C kita kan di S2. Nah, di S2 ini kita kan interface range F0/2, F0/18. Kita masuk dulu ke config terminal. Karena dia belum masuk config terminal, baru kita masukkan range F0/2, F0/18. Nah, jadi untuk bagian F0/2 ini, karena dia terhubung ke PC C, sedangkan F0/18 baru buat PC B. Lalu kita ubah portnya, di mana switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 10. Exit. Oke. Nah, setelah itu kita ke bagian pindahkan IP dari manajemen S2 ke VLAN 99. Interface VLAN 1, no IP address, interface VLAN 99, IP address 192.168.1.12.255.0. Nah, lalu kita show VLAN brief. Kita exit dulu dari config. Lalu kita show VLAN brief. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang operation ini udah pindah ke F0/2 dan F0/18, di mana F0/2 ini buat PC C, F0/18 ini buat PC B. Oke, setelah itu kita akan langsung ke eh, bagian part 3. Nah, di mana part 3 ini maintain VLAN assignment and the VLAN database. Jadi kita akan menjaga port VLAN dan database. Di mana kita akan masuk ke bagian S1 lagi.
Masuk kita exit. Kita masuk ke interface. Saja ke interface range F0/11 minus sampai 24, di mana lalu switch port, akses, switch port, akses, 9, 9. Oke, lalu add. Oke, lalu kita show dan brief. Nah, dapat dilihat cara memindahkan banyak port dari ke bagian ini. Dapat dilihat kita tadi menggunakan interface range di mana F0/11 sampai 24. Jadi 11 sampai 24 ini akan pindah ke manajemen 99 pada VLAN 99. Nah, jadi begitu cara cepatnya menggunakan range dan range-nya itu berapa sampai berapa. Oke, selanjutnya kita akan ke ini interface range F0/11 F0/21. Kita masuk dulu ke config terminal, baru kita interface range F0/11, F0/21. Lalu kita switch port, kita pindahkan akses VLAN 10, lalu N, lalu kita show VLAN brief. Oke, dapat dilihat bahwa dia udah untuk VLAN 11 dan 21 pindah ke bagian operation pada VLAN 10. Nah, selanjutnya ini kita akan menghapus VLAN pada database-nya, di mana kita interface F0/24. Jadi kita akan mengakses config, kita akan mengakses interface /24, lalu kita no switch, akses VLAN, lalu N. Lalu kita akan uh, show VLAN brief. Nah, dapat dilihat ke F0/24 di mana tadi di sini nih. Nah, di sini ada, sedangkan di sini tidak ada. Jadi kita menghapus VLAN-nya dari interface-nya. Nah, lalu selanjutnya kita akan ke remove VLAN ID from the VLAN database. Jadi kita langsung uh, menghapus VLAN dari database interface F0/24. Kita masuk dulu ke config terminal, lalu baru interface 0/24. Lalu kita switch port VLAN 30. Kita tambah switch port access. Nah, dia does not exist, jadi langsung membuat VLAN 30. Langsung kita show VLAN brief, exit, exit. Nah, dapat dilihat bahwa pada VLAN 30 langsung kebuat FA0/24. Jadi dia langsung uh, ada lagi. Nah, lalu kita no VLAN 30. Masuk ke config dulu, sorry. Nah, langsung saja ke bagian no VLAN 30. Lalu N. Lalu kita show VLAN brief. Nah, dapat dilihat tidak hanya dari VLAN yang hilang, tapi portnya juga hilang. Sehingga dia langsung menghapus dari database-nya. Nah, kita langsung saja ke bagian nih, interface F0/24, 0/24, interface. Lalu kita no switch port access VLAN, lalu N. Oke, lalu show VLAN brief. Oke,
Setelah dari itu, kita dapat melihat bahwa uh, F0/24 ini, kita lihat, tuh, the default of VLAN 1. Nah, jadi dia masuk ke defaultnya lagi. Jadi tadi dia udah hilang, lalu kita masukin lagi ke akses VLAN yang defaultnya, ke default VLAN 1. Nah, lalu kita masuk ke part 4, di mana kita akan use TTP initiated trunking F0/1. Kita langsung saja masuk ke config, langsung saja ke interface F0/1, lalu switch port mode dynamic desirable. Lalu saja kita exit ke show VLAN brief. Nah, setelah itu kita akan show interface terang. Ya, dapat dilihat untuk show interface terangnya nih. Nah, dapat dilihat bahwa di sini menunjukkan F0/1 sebagai terang. Dapat dilihat di sini 0/1 sebagai terang. Nih, bagian ini. Nah, eh, statusnya trunking ini berarti F0/1 ini sekarang membawa semua VLAN yang ada pada VLAN 1, 10, 20, 99, dan juga 1000. Dapat dilihat di sini. Nah, langsung saja ke selanjutnya, yaitu ke bagian show interface untuk bagian S2. Kita lihat show interface terang. Nah, sama saja dapat dilihat. Nah, setelah itu kita akan ping PC A ke PC B. Kita akan ping, oke, masih bisa. Dan lalu ke PC A ke S1, di mana PC S1 itu untuk yang 192, 168, 11. Ya, request timeout sesuai. Lalu kita dari S1 ke S2 lagi. S1 ke S2, ping untuk 192.168.1.12. Oke, ini seharusnya bisa. Oke, dapat dilihat bahwa 60% terkirim. Lalu ke bagian PCB, di mana PCB tadi ke S2, ke desktop, lalu terminal, ping 192.168.1.12. Seharusnya request timeout sesuai dengan modul yang diberikan. Dapat dilihat bahwa request timeout. Nah, jadi langsung saja, karena tadi masih sama saja, karena dia tidak ada router, sehingga dia tidak bisa nge-ping antar uh, PCA ke PC S1 juga PCB ke S2. Maka dia perlunya router agar bisa. Nah, lalu selanjutnya kita akan konfigurasi terang secara manual. Di mana untuk S1 ini kita akan config interface F0/1 switch port. Oke, setelah itu kita akan exit dulu, exit, show interfaces terang. Dapat dilihat bahwa kita sudah mengubah secara manual untuk F0/1 terangnya, lalu kita yang S2 interface, kita masuk ke config dulu, interface F0/1, lalu switch port mode terang. Oke, lalu kita exit,
Exit, lalu kita show interface terang. Oke, nah dapat dilihat bahwa menggunakan switch port mode terang ini kita akan memaksa port menjadi terang. Jadi ini adalah cara yang untuk manualnya. Lalu selanjutnya yaitu ada ke bagian ini interface field F0 satu. Baik lagi salah satu lalu terang native VLAN 1000 show, lalu kita show interface, exit dulu, exit, show interfaces terang. Nah, dapat dilihat kita ubah natif VLAN dari 1 ke 1000, di mana ini adalah langkah keamanan yang krusial, di mana membiarkan natif VLAN di VLAN satu itu sangat beresiko, sehingga natif VLAN harus sama di kedua ujung terangnya. Nah, lalu untuk dapat dilihat eh, bahwa di sini natif VLAN-nya itu 1000, udah dapat dilihat karena kita udah ngubah tadi pada yang atas ini. Bagian sini tadi natif VLAN 1000 jadi udah berubah. Lalu ada pertanyaan reflection, what is need to allow host on VLAN 10 to communicate to host on VLAN 99. Jadi apa yang diperlukan agar host di VLAN 10 dapat berkomunikasi dengan host VLAN 99. Jadi jawabannya untuk mengizinkan komunikasi antar VLAN yang berbeda diperlukannya perangkat layer 3, ya di mana layer 3 itu seperti router atau switch multilayer, sehingga proses ini disebut inter VLAN routing, di mana perangkat layer 3 ini akan bertindak sebagai jembatan atau gateway bagi VLAN yang memungkinkan traffic atau pelompatan untuk pelompatan dari VLAN satu ke VLAN yang lainnya. Nah, lalu yang pertanyaan kedua, langsung saja ke bahasa Indonesia-nya, apa saja yang beberapa manfaat utama yang diterima dari organisasi melalui pengguna VLAN secara efektif. Nah, jadi untuk menjawabnya itu terdapat beberapa manfaat utama pengguna VLAN, yang dimana yaitu keamanan yang lebih baik, performa yang lebih tinggi, lalu manajemen IT yang lebih mudah, lalu mitigasi badai siaran. Nah, untuk mitigasi badai siaran, jika satu-satu perangkat bermasalah dan mengirimkan badai data broadcast, dampaknya hanya akan terbatas di dalam VLAN tersebut, tidak melumpuhkan seluruh jaringan, sehingga eh, itu dapat mitigasi badan siaran juga. Lalu juga yang terakhir, penghematan biaya, di mana mengurangi kebutuhan akan perangkat keras tambahan dan membuat pengguna bandwidth serta uplink menjadi lebih efisien. Nah, mungkin itu saja untuk reflection quiznya, di mana itu mengakhiri untuk video kali ini. Jika saya terdapat salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.